Nama saya Ikrayuna Wahyu Galang Fauzi, NIM saya 80 2018 078. Di sini akan saya jelaskan tentang pengantar dan tujuan penelitian. Nah, untuk pengantar, menurut Ahmadi dan Hermawan, internet adalah komunikasi jejaring global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Hampir sebagian besar pengguna internet terlibat dengan satu atau lebih masalah seperti pengabaian diri, perilaku mengecek internet terus-menerus, hilangnya produktivitas, depresi, kecanduan video pornografi, judi online, hingga kegagalan dalam studi atau karir. Lalu menurut Suryanto pada tahun 2010 juga menyebutkan bahwa salah satu pengguna internet adalah mahasiswa. Mahasiswa lebih rentan untuk menjadi pecandu internet. Kesibukan dan aktivitas yang banyak dari mahasiswa membuat mahasiswa menjadi tergantung pada internet. Adiksi internet terlihat dari intensitas waktu yang digunakan seseorang untuk berada di depan komputer atau segala macam alat elektronik lainnya yang memiliki koneksi internet. Banyaknya waktu yang digunakan untuk bermain internet membuat individu tidak peduli dengan kehidupan yang terancam, seperti nilai yang buruk di sekolah atau kehilangan pekerjaan, bahkan meninggalkan orang-orang yang disayangi. Kecanduan internet saat ini banyak terlihat terutama di media sosial seperti Instagram. Jejaring sosial sekarang ini sangat populer di kalangan remaja maupun dewasa. Menurut Hayumi pada tahun 2014, media sosial ini yang didirikan oleh Kevin Systrom mulai diperkenalkan pada tahun 2010 dan populer di tahun 2014 hingga saat ini. Aplikasi ini dapat diunduh dan digunakan pada smartphone, tab, bahkan komputer, dan banyak dipakai pengguna internet melalui smartphone berbasis Android dan iOS. Nah, untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecanduan internet pada mahasiswa psikologi UKSW angkatan 2019. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat keparahan kecanduan internet pada mahasiswa UKSW pada angkatan tahun 2019. Apakah ini dapat berdampak buruk atau hanya sekedar kecanduan biasa? Terima kasih. Nah, berikutnya ada prosedur pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan metode pengumpulan data secara online, di mana kami membuat kuesioner dengan menggunakan medium online berupa Google Form. Jadi kuesioner yang kami buat ini itu kami menyebarkan link dari Google Formnya itu menggunakan chat WhatsApp dan dari direct message Instagram. Itu ada pengukuran. Untuk pengukurannya sendiri kami menggunakan skala internasional, yaitu Internet Addiction Test atau IAT yang dikembangkan oleh Young untuk mengukur tingkat keparahan ketergantungan internet. Nah, untuk total item yang terdapat dalam alat ukur ini sendiri berjumlah 20 item yang didasarkan pada skala Likert. Nah, setiap pernyataan ini mempunyai 4 alternatif jawabannya, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk angka 1 kami gunakan untuk pernyataan yang sangat tidak setuju. Untuk angka 2 kami gunakan untuk pernyataan tidak setuju. Untuk angka ketiga kami gunakan untuk pernyataan setuju. Dan untuk angka keempat kami gunakan untuk pernyataan sangat setuju. Kemudian, item pada skala adiksi internet ini juga dikelompokkan menjadi favorable dan unfavorable. Nah, untuk favorable sendiri, pernyataan yang mendukung pernyataan pengukuran, sedangkan untuk unvariable ini kebalikan dari favorable. Jadi unvariable ini pernyataan yang tidak mendukung pernyataan pengukuran. Misalnya untuk yang favorable sendiri, saya selalu memikirkan internet ketika tidak menggunakan internet. Sedangkan untuk unvariable sendiri, saya tidak memikirkan internet ketika tidak menggunakan internet. Nah, selanjutnya itu ada partisipan. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan partisipan dari mahasiswa-mahasiswi Psikologi Angkatan 2019 Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, jumlah populasi dalam mahasiswa-mahasiswi Psikologi Angkatan 2019 UKSW ini berjumlah 320 orang. Dan sampel partisipan yang kami pakai dalam penelitian ini berjumlah 31 orang.
Halo, saya Ian Wahyu Saputra dengan NIM 80 2019 115. Saya akan menjelaskan mengenai definisi konseptual. Menurut Young 1998, adiksi atau kecanduan didefinisikan sebagai kebiasaan yang harus dilakukan dalam kegiatan tertentu atau penggunaan zat. Terlepas dari konsekuensinya yang merusak kesejahteraan fisik, sosial, spiritual, mental, dan finansial, kecanduan internet dipandang sebagai gangguan kontrol impuls yang sebanding dengan perjudian patologis. Karena kriteria yang tumpang tindih, pecandu internet merasakan perbedaan antara emosi online dan emosi offline. Mereka mungkin merasa frustasi, khawatir, marah, cemas, dan tertekan saat offline. Saat online mereka merasa bersemangat, senang, tanpa hambatan, menarik, didukung, dan lebih diinginkan. Selanjutnya ada definisi operasional. Menurut Young 1998 menyatakan bahwa kecanduan internet merupakan sebuah sindrom yang ditandai dengan menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dan menggunakan internet dan tidak mampu mengontrol penggunanya saat sedang online. Young 1998 mengkonseptualisasikan 8 aspek dalam kecanduan internet, yaitu keasikan dengan internet, memerlukan waktu tambahan untuk mencapai kepuasan, tidak mampu mengontrol penggunaan internet, gelisah, murung, dan depresi ketika mengurangi waktu online, mengakses lebih lama dari yang diniatkan, kehilangan orang dekat dan pendidikan, membohongi keluarga untuk menyembunyikan keterlibatan internet, dan menjadikan internet sebagai pelarian. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek indikator dan item. Di sini totalnya itu ada 8 aspek dan juga itemnya itu dibagi menjadi 2, yaitu favorable dan unfavorable. Favorable itu adalah item yang mendukung tentang aspek, lalu yang unfavorable itu item yang tidak mendukung aspek. Langsung saja saya akan menjelaskan aspek yang pertama, yaitu keasikan dengan internet. Di sini tuh indikatornya yang pertama ada berfantasi tentang internet saat offline. Yang item favorable-nya itu ada saya selalu memikirkan internet ketika tidak menggunakan internet. Dan juga unfavorable-nya itu saya tidak memikirkan internet ketika tidak menggunakan internet. Lalu indikatornya yang kedua mengabaikan keadaan sekitar ketika online. Yang item favorable-nya itu ketika teman saya berbicara, saya lebih asik bermain internet. Aspek yang kedua itu perlu waktu tambahan untuk mencapai kepuasan. Di sini itu indikatornya ada menghabiskan banyak waktu untuk online. Yang item favorable-nya itu adalah saya tidak puas bermain internet. Lalu saya sering begadang karena bermain internet hingga larut malam. Yang ketiga ada tidak mampu mengontrol penggunaan internet. Indikatornya itu terus menambah waktu online. Di sini tuh ada item favorable, yaitu saya sering mengatakan sebentar ketika disuruh berhenti bermain internet. Lalu item unfavorable-nya adalah dalam sehari internet saya kurang dari 6 jam. Yang keempat, aspek keempat, gelisah, murung, depresi ketika mengurangi waktu online. Di sini kami itu menjelaskan indikatornya, yaitu mudah marah saat berhenti online. Yang item favorable-nya, saya mudah marah jika teman saya mengganggu saya saat sedang bermain internet. Lalu indikator yang kedua itu bosan, gelisah, depresi jika tidak online. Jadi item favorable-nya adalah gelisah
ketika saya sedang tidak bermain internet, lalu item unfavorable-nya itu saya merasa baik-baik saja jika tidak bermain internet. Lanjut ke aspek yang kelima, yaitu mengakses lebih lama dari yang diniatkan. Di sini tuh indikatornya itu dari yang diniatkan. Di sini tuh indikatornya itu gagal mengendalikan durasi saat bermain internet. Durasi bermain internet saya semakin meningkat dari waktu ke waktu merupakan item favorable-nya. Yang item unfavorable-nya itu saya bisa mengontrol waktu ketika saya bermain internet. Yang kedua, saya membatasi penggunaan data internet agar saya tidak kelewatan mengerjakan tugas kuliah. Lalu yang keenam ada kehilangan orang dekat, karir dan pendidikan. Indikatornya ada dua. Yang pertama, kehilangan teman dan kesempatan pendidikan. Ini punya dua item. Yang item favorable-nya itu nilai kuliah saya menurun karena sering menghabiskan waktu dengan bermain internet. Lalu item unfavorable-nya itu saya memilih menghabiskan waktu dengan teman-teman atau keluarga daripada bermain internet. Indikator yang kedua, produktivitas kerja menurun. Lalu itemnya ada unfavorable. Yang pertama, saya tidak mengabaikan tugas kuliah daripada menghabiskan waktu dengan bermain internet. Lalu yang kedua, bermain internet tidak mempengaruhi aktivitas kuliah saya. Lalu aspek yang ketujuh itu membohongi keluarga untuk menyembunyikan keterlibatan dengan internet. Lalu indikatornya berbohong mengenai jumlah waktu online. Item favorable-nya adalah saya sering berbohong kepada orang tua mengenai banyaknya waktu saya bermain internet daripada waktu untuk belajar. Lalu aspek yang kedelapan yaitu menjadikan internet sebagai pelarian. Indikatornya itu menjadikan internet sebagai jalan keluar, mengatasi masalah dan menghilangkan perasaan bersalah serta gelisah. Lalu item favorable-nya ada dua, yaitu ketika saya merasa sedih, saya sering mengungkapkan perasaan saya lewat media sosial. Lalu yang kedua, saya mengalihkan masalah-masalah yang mengganggu pikiran dengan bermain internet. Jadi di sini total aspek indikator item yang telah kami buat ini ada itemnya favorable itu terdapat 12 dan juga unfavorable-nya itu ada 8. Ya, sekian dari saya. Analisis item statistik dibuat menggunakan IBM SPSS. Berhasil reliabilitas dan diskriminasi item akan alat ukur diuji menggunakan perhitungan Cronbach alpha. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krista Desi Yubelia dengan NIM 80 2019 231. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Nah, setelah kami melakukan pengambilan data dari 30 subjek dengan menggunakan 20 item, lalu data tersebut kami olah menggunakan analisis butir item untuk mencari item yang gugur dan tidak sesuai dengan kriteria kami. Nah, menurut Anwar 2021, semua item yang memiliki koefisien kurang dari 0,3 dapat diinterpretasikan sebagai item yang memiliki daya yang rendah. Dari pengambilan data hasil data yang kami peroleh, kami membuat data tabulasi menggunakan Microsoft Excel. Lalu kami memindahkan data tersebut ke dalam SPSS yang kemudian akan diolah untuk memperoleh reliabilitas dan diskriminasi dari setiap butir item. Nah, setelah kami melakukan pengujian menggunakan Cronbach alpha, kami memperoleh hasil reliabilitas sebesar 0,745 dan mendapatkan 9 item yang tidak memenuhi kriteria yang kami gunakan sebagai standar dalam penelitian ini.
Nah, setelah kami menggugurkan 9 item tersebut, terdapat 11 item yang tersisa. Nah, setelah kami menggugurkan 9 item tadi, kami menghitung kembali reliabilitasnya menggunakan Cron Alpha lagi. Nah, hasil reliabilitasnya yang kami dapat menjadi 0,924 dan sudah tidak ada item yang tidak sesuai dengan kriteria yang kami gunakan. Nah, hasil reliabilitas yang kami peroleh ini dikategorikan reliable. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Sekaran 1992 yang mengatakan adapun untuk menentukan suatu instrumen dikatakan reliable atau tidak, maka digunakan batas nilai alfa. Maka dari itu reliabilitas 0,8 dikategorikan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil menggunakan SPS yang pertama. Yang pertama ada reliability statistik dengan Cronbach alpha-nya 0745 dan itemnya ada 20. Nah, di sini ada item total statistik. Nah, di sini bisa kita lihat dari X1, X2, X3 sampai X20. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hasil menggunakan SPS yang kedua. Nah, di sini reliability statistiknya ada Cronbach alpha-nya 0924 dengan item 11 karena 9 item telah gugur. Jadi item total statistiknya terdapat cuma X1, X3, X4, X10, X11, X12, X13, X15, X17, X18, dan X20. Di sini cuma terdapat 11 item saja dan kita bisa lihat seperti ini. Baik, kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, didapatkan kesimpulan yang pertama dari hasil perhitungan yang kami lakukan melalui IBM SPSS, alat ukur yang telah kami susun untuk melihat adiksi internet pada mahasiswa UPSW Fakultas Psikologi Angkatan 2019 berdasarkan analisis item yang telah dilakukan pada tahap pertama didapatkan alpha Cronbach sebesar 0,745. Didapatkan bahwa terdapat 9 item yang memiliki item risk correlation di bawah 0,3 dan item-item tersebut harus dibuang. Setelah dibuang, pada tahap selanjutnya alpha Cronbach sebesar 0,24. Setelah melalui 2 tahap, item yang gugur berjumlah 9 item dan tersisa 11 item yang dapat digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur adiksi internet yang kami buat ini dapat digunakan untuk mengukur adiksi internet. Yang kedua, pada skala adiksi internet terdapat pada kategori rendah memperoleh 9 partisipan dan pada kategori sedang terdapat 15 partisipan dan kategori tinggi terdapat 7 partisipan dari 30 sampel kami seluruhnya.